Oke, kita ketemu lagi di integral yang ketiga, yaitu integral metode substitusi aljabar. Oke, jadi kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang integral gitu ya. Jadi untuk mempelajari integral metode substitusi aljabar, kita bagi jadi dua bagian. Bagian pertama yaitu untuk yang integral tak tentu. Nanti kemudian kita baru akan membahas yang bagian integral tentu gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke metode substitusi aljabar, saya mau memberikan satu contoh terlebih dahulu. Jadi, misalnya kita mau mengerjakan integral, contoh misalnya 2x ditambah 1 pangkat 2, gitu ya. Nah, ini berarti kita tidak dapat mengintegralkan, maka kita jabarkan jadi 4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1, begitu ya. Baru setelah dia bentuknya penjumlahan begini, kita dapat mengintegralkan satu persatu sukunya. Jadi ini kan berarti jadi x pangkat 3. 3 pindah jadi sepertiga. Nah, lalu 4-nya ini 4 gitu ya. Lalu kemudian x pangkat 1, maka jadi x pangkat 2. 2 pindah jadi 1/2, lalu masih ada 4 gitu ya. Nah, ini kan tidak ada, berarti langsung x gitu ya, 1x harusnya. Plus C. Jadi ini kalau kita integral sederhanakan 4/3 x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 ditambah x plus C begitu ya. Jadi hasilnya ada seperti begini. Tetapi kalau kita menggunakan teknik metode substitusi aljabar ini bagaimana caranya? Oke, jadi sekarang kita teori terlebih dahulu. Jadi kalau kita mempunyai integral bentuknya seperti begini. Jadi f, tapi di dalamnya ini sebenarnya ada fungsi. Jadi namanya fungsi komposisi begitu ya. Lalu kemudian di luarnya ini ternyata dikalikan dengan turunannya dx itu ya. Jadi kalau kita misalkan gx ini adalah u, oke, maka kalau ini kita turunkan, maka tulisannya adalah du dx begitu ya. Berarti ini g aksen gitu ya. Maka dx itu berarti du dibagi dengan g aksen tersebut. Oke, sehingga kalau kita substitusi, maka ini gx-nya jadi u, makanya jadi fu gitu ya. Lalu g aksennya, lalu dx-nya diganti jadi du dibagi dengan g aksen. Nah, ini g aksen ini ternyata dapat dihilangkan. Maka ini integralnya menjadi simple, yaitu integral fu du begitu. Oke, jadi penerapannya bagaimana? Oke, penerapannya begini. Kita akan coba kerjakan yang nomor 1 itu ya. Oke, pakai cara ini ya. Oke, jadi kalau misalnya ini kita kerjakan menggunakan cara substitusi. Oke, maka berarti nomor 1 ya. Oke, integral dari 2x ditambah 1 pangkat 2 dx. Kalau kita misalkan u adalah yang di dalam kurung, maka ini dapat kita integralkan. Maka menjadi, turunkan menjadi du dx. Nah, ini turunannya, turunan dari 2x, 2 ya. Turunan dari 1, tidak ada dong. Maka dx itu adalah du dibagi 2. Oleh karena itu, maka soal, yaitu integral 2x ditambah 1 pangkat 2 dx ini, bisa kita ubah menjadi integral, ini kan u ya, pangkat 2. Jadi u pangkat 2. Oke, dx itu adalah du dibagi 2. Ini kalau kita tulis, ini sama aja dengan kali 1/2 ya. Nah, 1/2 nya kita tulis ke depan. Nah, begitu. Maka ini kalau kita kerjakan, ini kan jadi u pangkat 3. 3 pindah jadi 1/3. Masih ada 1/2 begitu ya. Plus C. Maka jawabannya adalah 1/6 u pangkat 3. Tapi u-nya apa?
U-nya adalah 2X ditambah 1 pangkat 3, begitu ya. Nah, apakah jawaban ini sama dengan jawaban yang di atas? Kalau kita uraikan, maka nanti akan sama. Oke, coba kita uraikan. Maka kita uraikan, jika diuraikan, ini harusnya udah jawabannya ya. Jadi sebenarnya tidak usah diuraikan lagi. Jadi kalau kita uraikan, maka dia akan menjadi, oke, mungkin kita perlu bantuan software gitu ya, biar lebih mudah. Oke, saya pakai software yang dinamakan Microsoft Mathematics itu ya. Oke, jadi kita bisa ketik expand, jadi menjabarkan bentuk 2X ditambah 1, lalu kemudian dipangkatkan 3 gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah ini ya, 8X pangkat 3 tambah 12X kuadrat tambah 6X tambah 1. Oke, jadi 8, 12, 6, 1. Oke, 8, 12, 6, 1 gitu ya, plus C gitu ya. Ini kalau dikali masuk, maka hasilnya menjadi 1/6 kali ini bagi 2, maka 4/3 ya. X pangkat 3 ditambah, ini 1/6 kali 12, 2 ya, 2X kuadrat, 1/6 kali 6X, 1X ya, X ditambah dengan 1/6 kali 1, 1/6 plus C. Kalau kita perhatikan jawaban kita yang tadi itu, ternyata tidak ada apa? Tidak ada plus 1/6 ya. Nah, terus bedanya apa? Oke, jadi kalian harus tahu bahwa ini 1/6 ini konstanta. Jadi kalau konstanta ditambah konstanta, hasilnya konstanta. Jadi sebenarnya ini kalau ditulis ya hasilnya konstanta begitu. Jadi jawaban kita itu sebenarnya boleh dikatakan sama aja begitu ya. Tidak ada bedanya. Oke, dia cuma beda di konstantanya. Oke, begitulah. Jadi jawabannya sama ya gitu ya. Oke, maka kita sudah bisa menggunakan integral metode substitusi aljabar. Oh ya, sekarang saya mau menuliskan bentuk umum yang untuk soal seperti nomor 1 gitu ya. Oke, jadi soal nomor 1 ini bentuk umum untuk soal bentuknya ini ya, integral sekian X ditambah sekian pangkat sekian, begitu ya. Nah, sekarang ini cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya adalah kita bisa memisalkan U itu adalah AX plus B. Maka turunannya terhadap X itu berarti A dong ya. Berarti dengan kata lain, dx itu adalah du dibagi A. Maka ini soal ini integral AX plus B pangkat N dx. Ini bisa kita tulis menjadi integral U pangkat N karena A plus X, AX plus B itu U. Oke, jadi U pangkat N dx-nya kan du per A ya. Maka kalau kita tulis yang bagus akan menjadi integral 1 per A U pangkat N du gitu ya. Oke. Ini kalau kita integralkan maka akan menjadi, sudah diintegralkan ya. Jadi U pangkatnya ditambah 1, pangkat ini ditambah 1 itu pindah ke depan. Terus masih ada kali 1 per A plus C. Jadi ini adalah bentuk umumnya. Jadi 1 per A dikali dengan 1 per N plus 1. Ini adalah U-nya apa? AX plus B. Oke, pangkat N plus 1 plus C begitu. Oke, jadi sebenarnya bagaimana? Jadi kita bisa menganggap ini suatu variabel. Jadi pangkatnya tinggal ditambah 1, pindah ke depan. Tapi setelah itu jangan lupa dikali dengan 1 per A, yaitu 1 per yang di depan X. Begitu ya. Mungkin kita lihat contoh gitu ya. Contoh. Oke, nomor 2 ya. Misalnya integral dari 3X dikurangi 1 pangkat 10. Nah, begitu ya. Nah, ini gimana cara kerjanya? Mudah banget ya. Jadi ini tinggal kita tuliskan ininya. Oke. Lalu pangkatnya kita tambahkan 1, maka jadi 11. Ini 11 ini pindah ke depan, jadi 1 per 11. Jangan lupa dikali dengan 1 per depan X. Depan X-nya 3, maka kali 1 per 3. Plus C. Maka jawabannya adalah 1 per 33
3x dikurangin 1 pangkat 11 plus C. Jadi mudah sekali ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Bagaimana kalau misalnya begini. Nah, ini tentu saja kita belum bisa kerjakan. Kita ubah ke bentuk yang kita sudah kenal. Kita tahu bahwa akar itu kan pangkat setengah ya. Maka ini jadi 2x ditambah 3 pangkat setengah. Nah, ini kan bentuk yang kita kenal kan. Jadi kurung lalu dipangkat sekian ya. Maka ini jawabannya ya tentu saja kita tuliskan kurungnya agak ke kanan. Lalu pangkatnya ini setengah tambah 1 ya. Jadi setengah ini kalau ditambah 1 samakan penyebut. Hasilnya 3/2 ya. Maka ini jadi pangkat 3/2. 3/2 kalau pindah jadi 2/3. Jangan lupa kali seper depan yang di depan X. Seper depan X. Depan X-nya 2. Jadi kali 1/2. Plus C. Nah, ini bisa coret. Karena bagi ya. Maka hasilnya dia 1/3 gitu ya. Nah, ini pangkat 3/2. Ini sebenarnya 1/2 ya. Jadi 3/2 ini sebenarnya adalah 1 tambah setengah ya. 1/2 ya. Maka dia akan menjadi pangkat 1 dikalikan dengan pangkat setengah gitu ya. Nah, yang pangkat setengah ini bisa kita tulis menjadi akar gitu ya. Nah, jadi inilah jawaban akhirnya. Oke, kita coba dengan soal lain lagi. Nomor 4 gitu ya. Oke, integral dari misalnya 3 dibagi 4x dikurangin 1 pangkat 5 gitu ya. Nah, ini juga belum bisa kita kerjakan, jadi harus kita ubah ke bentuk yang kita kenal. Jadi, pindahkan ke atas, maka pangkatnya menjadi negatif begitu ya. Ini belum kita integralkan, maka masih tetap ada lambang integral. Nah, sekarang kalau bentuknya sudah bagus, maka baru kita integralkan. Ini bentuknya bagus, yaitu ada kurung pangkat sekian ya. Maka yang kurung itu kita tulis agak ke kanan. Lalu pangkat ini ditambah 1. Negatif 5 kalau ditambah 1, hasilnya jadi negatif 4 ya. Oke, maka yang jadi pangkat negatif 4. Oke, negatif 4 kalau pindah, maka jadi 1 per negatif 4. Ini masih ada kali 3 plus. Lupa ya. Oke, ini masih harus dikalikan dengan 1 depan X. Depan X-nya 4, jadi kali 1/4. Baru kalikan 3 yang dari soal gitu ya. Oke, ini plus C. Nah, maka ini 3 kali 1 kali 1 kan 3 ya. Oke. Ini negatif 16. Jadi negatifnya bisa taruh di sini. Oke, 16. Lalu ini pindah ke bawah. Maka jadi pangkat positif. Nah, begitu ya. Plus C. Selesai. Jadi bentuknya seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke soal yang lebih rumit sedikit. Nah, kita lihat soal berikutnya. Jadi ini, nah bentuknya sekarang ada X gitu ya. Maka kita bisa misalkan ini adalah U. Oke, jadi mungkin cara pertama dulu ya. Oke, jadi ini kita misalkan U, miss you. Kata orang sih miss you, kangen gitu ya. Oke, jadi apa? Kangen kamu. Oke, jadi ini kalau kita turunkan maka jadi DU dx. Oke, turunannya adalah 6x gitu ya. Maka berarti dx itu adalah du dibagi 6x. Oke. Nah, ini tulis yang bagus. Oke, 6x. Maka soal integral 2x 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 5 dx. Ini bisa kita ubah menjadi 2x yang tetap. Ini kan u ya, jadi u pangkat 5. U pangkat 5. dx itu adalah du dibagi 6x. Nah, sekarang X-nya ini X dibagi X habis ya. X dibagi X habis. 2 bagi 6 jadi 1/3 ya. 1/3 begitu ya. 1/3 begitu ya. Oke. Lalu ini tetap ada integralnya. Lalu U pangkat 5 du. Nah, ini sudah bisa kita integralkan dengan mudah. Yaitu U pangkat 6. Oke, 6 pindah 1/6. Masih ada kali 1/3 plus C. Maka ini jawabannya 1/18 U pangkat 6 plus C. Tapi soalnya kan tidak pakai U, pakai X.
maka kita harus kembalikan U-nya. U-nya tadi adalah apa? U-nya adalah ini ya, 3x kuadrat plus 1. Jadi 3x kuadrat plus 1 pangkat 6. Jangan lupa pangkatnya plus C, begitu ya. Itu udah jawabannya. Oke, coba kita dengan cara kedua. Oke, cara kedua ini kalian harus lihat kembali ke sebelum-sebelumnya. Oke, sebelumnya di sini kan adalah sebenarnya dx itu kan adalah du dibagi dengan turunan dari yang di dalam kurung ya kan. Jadi ini kurung, lalu yang di dalam kurung ini turunannya ya. Maka dx ini kita ganti jadi du dibagi turunan. Oke, jadi ceritanya adalah begini. Gampang ya. Oke ya. Ini kan soal nih, integral 2x 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 5 dx. Nah, ini cara kerjanya kayak tadi. Yang ada di dalam yang kurung, ini kan ini ya, yang dikurung ya, pangkat 5 gitu ya. Maka ini kita tulis saja agak ke kanan ya, agak jauh. Ya 3x kuadrat ditambah 1 pangkat. Nah, sekarang kalau integral kan pangkatnya naik ya, jadi pangkat 6. Jadi 5 tambah 1, 6. 6 pindah jadi 1/6, oke? Nah, setelah itu jangan lupa dikali dengan 1 per turunannya. Jadi turunan dari ini itu adalah apa? Oh, saya terlalu kurang ke kanan ya. Saya geser sedikit ke kanan. Oke. Nah, turunannya apa? Turunannya adalah 3x kuadrat. Turunannya 6x. Maka ini 6x. Tapi di soal itu masih ada 2x. Nah, ini 2x ini. Nah, gitu ya, plus C. Nah, sekarang 2x sama 6x saya coret, maka jadi sepertiga. Nah, begitu ya. Jadi sepertiga kali ini kan 18 3x kuadrat ditambah 1 pangkat 6 plus C. Lihat, jadi lebih cepat dan mudah ya. Oke, coba kita lihat soal berikutnya. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana kita kerjanya soal ini. Oke, jadi langsung saja ya. Yang ada dalam kurung ini ya, pangkat sekian ya. Maka ini kita tulis agak ke kanan. Oke. Kalau pangkatnya 5, kalau ditambah 1 kan jadi 6. 6 kau pindah jadi 1/6. Oke, kalikan dengan turunan yang di dalam kurung. Seperturunan di dalam kurung ya. Yang dalam kurung ini kalau diturunkan jadi 2x tambah 3. Oke, 2x tambah 3 begitu ya. Nah, tapi soal masih ada 12x tambah 18 begitu ya. Nah, oke. Atau tulisnya demikian aja deh. Nah, ini kan soal ini kan adalah 12x ditambah 18 ya. Sedangkan turunannya ini kan adalah 2x tambah 3. Maka, lupa plus C. Maka ini kita bisa keluarkan 6, karena masing-masing 12 dan 18 habis dibagi 6. Kalau keluarkan 6, ini bagi 6. Jadi 2x, ini bagi 6, dapat 3, gitu ya. Ini berarti 2x tambah 3, bisa coret dong. Nah, masih dikali 1/6, x kuadrat ditambah 3x pangkat 6. Nah, ini 6 kali 1/6 kan habis juga ya. Maka jawaban akhirnya adalah x kuadrat ditambah 3x pangkat 6 plus C. Nah, begitu. Oke, kita lihat nomor 7. Nah, kalau ini kita belum bisa integralkan, maka kita ubah soalnya terlebih dahulu. Menjadi begini. Oke, akar itu pangkat setengah ya. Oke, karena ini belum kita integralkan, baru ubah soal. Jadi masih ada lambang integralnya, gitu ya. Oke, ini yang kurung pangkat kan? Nah, maka ini yang berarti kita tulis agak jauh. Oke. X kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Pangkatnya ditambah 1. Maka 2 ditambahkan ke atas 1 jadi 3/2. Trik ya. Oke, plus C aja deh. Lalu ini kita tulis dibagi sama turunannya. Turunan dari ini kan adalah 2x plus 2. 2x plus 2 gitu ya. Oke. Tapi ini 2x plus 2 bisa kita keluarkan 2 kan? Keluarkan 2, maka ini bagi 2, jadi x, bagi 2 jadi 1. Sedangkan atasnya x plus 1, jadi bisa dicoret. Nah, gitu ya.
Ini masih ada apa? X kuadrat ditambah 2X ditambah 3 pangkat 3/2 ini kan 1/2 ya. Nah, maka ini jadi setengah. Maka ini pangkat 1/2 ini 1/2 ini berarti pangkat 1 punya dikalikan dengan yang pangkat setengah. Yang pangkat setengah kan akar gitu ya. Nah, plus C, begitu ya. Ini jawabannya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Oke, ini kalau kita lihat, ini bisa kita ubah soalnya menjadi integral 6x pangkat 2. Lalu ini kan pangkat setengah ya. Pindah ke atas jadi pangkat negatif setengah. Oke. Nah, sekarang kita berpikir negatif setengah kalau ditambah 1 maka hasilnya jadi, nah ini 2 pindah ke atas jadi tambah min 1 jadi 1 ya. Begitu. Maka ini jadi integral. Ini kita tulis kok integral kan udah kita integral kan gitu ya. Kita apa? Tulis ini jadi X pangkat 3 kurang 4 pangkatnya ditambah 1 jadi setengah pindah jadi 2/1. Lalu ini kan ada 6x kuadrat dibagi sama turunannya ya. Turunannya berarti turunan ini 3x kuadrat 0 ya. Ini 3x kuadrat. Begitu. Plus C. Maka ini kalau kita coret x kuadrat 6 bagi 3 2. 2 kali 2 4. Maka jawabannya 4. Lalu ini pangkat setengah jadi akar. Nah, begitu ya. Oke. Selesai untuk soal ini. Kita akan lihat soal berikutnya. Nah, untuk soal ini nomor 9 ini tidak bisa menggunakan cara cepat kita. Jadi kita harus kembali ke basic gitu ya. Oke, ini mungkin kita ubah soal dulu. Jadi apa? Integral X kali X dikurang 1 pangkat setengah gitu ya. Oke. Ini kenapa tidak bisa pakai cara cepat kita? Karena ini kalau diturunkan 1 ya. Tapi tak bisa coret sama X-nya. Oke, jadi kita harus pakai pemisalan U ya. Sama dengan X dikurang 1. Maka du dx itu berarti turunan dari X 1 ya. Maka berarti dx itu adalah du dibagi 1. Ya du ya. Maka ini soal ini akan berubah menjadi integral X. Lalu ini U pangkat setengah. Lalu du. Ini masih ada X. Kalau masih ada X berarti ini substitusinya gagal. Karena substitusi berhasil kalau setelah kita substitusi maka huruf X hilang. Sisa integral U gitu. Nah, oke, maka karena tidak bisa kita hilangkan X, maka berarti kita cari cara lain. Intinya kan harus mengubah dia menjadi U ya kan. Berarti kita dari sini kan kita tahu nih bahwa kalau kita pindah ruas ke sana, maka sebenarnya U ditambah 1 itu adalah X. Jadi kalau huruf X ini kita ganti jadi U ditambah 1, maka ini semua akan jadi U ya kan. Nah, maka ini akan menjadi integral apa? U ditambah 1 kali U pangkat setengah gitu ya. Nah, maka ini kita kali masuk ke dalam. Karena kita tidak mengenal integral perkalian ya, maka ubah jadi penjumlahan, caranya kali ke dalam. Jadi ini masih belum kita integralkan, masih ada lambang integral. U dikali U pangkat setengah kan U dikali U pangkat setengah, itu kan berarti U pangkat 1 dikali U pangkat setengah. Kalau pangkat apa ininya sama basis, maka pangkatnya dijumlah. Nah, begitu ya. Menjadi U pangkat 3/2. Maka ini kali ini jadi U pangkat 3/2. Kalau ini U pangkat setengah kali 1 ya, U pangkat setengah ya. Nah, du. Oke. Ini berarti tinggal kita integralkan biasa-biasa saja. Karena ini tambah kurang ya kan. Oke, ini tambah ya. Maka ini U pangkat 3/2 jadi U pangkat 3/2 tambah 1 jadi 5/2. Pindah ke depan 2/5. Ditambah dengan U pangkat setengah. Setengah tambah 1. Oke, 3/2. Pindah ke depan jadi 2/3 plus
plus C. Oke. Sebenarnya U pangkat 3 U pangkat 5 per 2 itu sama saja dengan U pangkat 3 per 2 kali U gitu ya. Nah, kenapa? Karena U pangkat 5 per 2 itu sama aja dengan U pangkat 3 per 2 ditambah 1 gitu ya. Tambah 2 per 2 ya gitu ya. 3 tambah 2 5 kan. Tapi ini kan 1 ya kan. Maka jadi U pangkat 3 per 2 dikali U pangkat 1 begitu. Nah, lalu ini juga masih ada 2 per 3 U pangkat 3 per 2. Maka kita bisa keluarkan 2 ini sama U pangkat 3 per 2. Berarti sini sisa 1/5. Oke, U ditambah dengan sepertiga. Oke. Atau janganlah, kita samakan penyebut terlebih dahulu biar lebih mudah. Oke, jadi 2 per 5 sama 2 per 3. Samakan penyebut jadi per 15 gitu ya. Oke, dikali 3 semua, maka jadi 6 per 15. Oke. Ini per 15, berarti kok bisa 15 kali 5 ya, maka atas kali 5 jadi 10 ya. Nah, maka kita bisa keluarkan ini 6 sama 10 sama-sama masih bagi 2. Lalu masih per 15 begitu ya. U pangkat 3 per 2. Nah, ini kalau keluarkan per 15 kan per 15-nya habis. Keluarkan 2 berarti sisa 3 ya. 3. Lalu ini U pangkat 3 per 2 kan sudah keluar. Sisa U ya. Nah, ditambah dengan ini per 15 keluar kan habis. Ini keluar 2 berarti sisa 5 nih. Ini U pangkat 3 per 2 kan sudah keluar. Masih sisa 5 begitu ya. Nah, jadi ini tinggal kita ganti U-nya ya. Oke, U-nya itu apa? U-nya adalah X ditambah X kurang 1 ya. X kurang 1. Jadi menjadi X kurang 1 pangkat 3 per 2. Ini 3 kali X tambah 1 ditambah 5. Nah, maka ini kita sederhanakan. Ini pangkat 3 per 2 kayak tadi ya. Bisa kita ubah jadi begini. Oke. U-nya itu X kurang 1 ya. Aduh, maaf. Ini U-nya X kurang 1 ya. Oke. U-nya itu X kurang 1. Oke. Nah, lalu ini tinggal kali masuk ini jadi 3x. Ini 3 kali min 1 minus 3 tambah 5 plus 2. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita tulis yang bagus, jawabannya adalah seperti begini. Nah, seperti begitu. Wow, ya kan? Oke, kita akan melihat untuk yang integral tentu ya. Oke, integral tentu kan jadinya kan yang pertemuan kemarin kan masih ingat ya. Jadi sebenarnya pada intinya itu sebenarnya adalah hanya kita integralkan terus masukkan batas atas dan batas bawah ya. Jadi ini adalah ini adalah hasil integral itu ya. Jadi f besar itu adalah integral dari f kecil, integral tentu ya. Oke, taruh ke sini, lalu ini masih ada batasnya, maka nanti batas atas dimasukkan, dikurangin dengan batas bawah dimasukkan. Itu masih ingat ya teorinya ya. Oke, tapi kali ini soalnya itu akan menggunakan substitusi gitu ya. Oke, sebenarnya contoh misalnya 0 sama 2 gitu ya. Sini adalah X tambah 1 pangkat 3 misalnya. Oke. Nah, ini ya tentu saja kita tinggal tulis kurung siku, lalu integral dari ini kita taruh ke sini. Integral ini kan tadi kan kita sudah belajar, yaitu kita pangkatnya ditambah 1, pangkat pindah, jangan lupa kali 1 depan X. Nah, gitu ya. Oke, plus C, tapi kalau integral tentu tak usah plus C. Oke, jadi langsung tulis saja kurung sikunya. Nah, maka langsung kita kerjakan aja nih.
Oke, masukkan. Oh, ini kita sederhanakan dulu. Jadi begini. Nah, baru kemudian kita masukkan nih batas atas dan batas bawah ya. Oke. Jadi masukkan batas atas, maka jadi 2 ditambah 1 pangkat 4. Dikurang dengan, selalu kurang ya, lihat nih soal teorinya kurang ya. Dikurang dengan 1/4, x-nya kali ini kita ganti 0 gitu ya. Nah, begitu ya. Maka kalau kita hitung, ini jadi 3 pangkat 4 gitu ya. Ini kalau kita hitung, maka jadi 1 pangkat 4. 3 pangkat 4 kan 81 ya. Jadi 81/4 dikurangin ini 1/4. Maka dikurangin hasilnya 80/4. Jawabannya 20. Oke, begitu ya. Kita lihat contoh soal lain. Nah, ini kita bisa menggunakan 2 cara. Oke, mungkin saya tunjukkan saja. Jadi cara pertama, cara pertama itu kita hitung integral tak tentunya dulu deh. Jadi integral dari 2x kuadrat ditambah 1 pangkat 3 dx ini, maksudnya tidak ada batasnya, integral tak tentu. Maka seperti yang tadi, kan kita yang ada kurung ini kan kita bisa pangkat 4 itu ya. 4 pindah jadi 1/4. Nah, lalu 2x ini kita bagi sama turunan ini ya, 2x. Oke, habis ya. Ini plus c. Maka dapatnya adalah 1/4 x kuadrat ditambah 1 pangkat 4. Maka sehingga soal ini menjadi, ini tinggal kurung siku, hasil ini taruh ke dalam kurung siku ini. 0 dan 1 gitu ya. Baru kita masukkan batas atas, dikurangi masukkan batas bawah. Kalau masukkan batas atas, maka jadi 1 kuadrat tambah 1 pangkat 4 gitu ya. Dikurangi dengan masukkan batas bawah. Jadi 0 ditambah 1, 0 kuadrat ya. Pangkat 4. Nah, maka ini kalau kita hitung, ini 1 kuadrat 1 tambah 1 2, 2 pangkat 4 16 gitu ya. Ini 0 kuadrat 0 tambah 1 1, 1 pangkat 4 1. Maka ini kalau kita hitung jadi 16/4 dikurangin dengan 1/4, dapatnya 15/4. Oke, ini jawabannya. Kalau cara kedua gimana? Nah, kalau cara kedua adalah kita tuliskan soalnya, copy ya. Kita copy saja soalnya. Nah, kalau cara kedua bagaimana? Kalau cara kedua, kita misalkan U ya adalah x kuadrat ditambah 1. Maka turunannya du dx itu adalah 2x. Berarti dx itu adalah du dibagi sama 2x gitu ya. Maka lalu kita harus mencari batasnya. Ini sebenarnya 01 ini sebenarnya ada tulisan x sama dengan loh. Kok tahu x sama dengan, Pak? Karena ini dx. Kalau du, maka ini jadi u sama dengan. Begitu ya. Jadi tekniknya begitu. Cuman tidak dituliskan karena dianggap orang sudah tahu. Begitu. Maka kalau kita mau mengubah jadi u, maka batasnya harus diubah. Jadi kalau x-nya sama dengan 0, maka u-nya berapa? U kan adalah x kuadrat ditambah 1. Kalau x-nya 0, jadi 0 kuadrat ditambah 1 dong. Hasilnya 1. Kalau x-nya sama dengan 1, x sama 1 ini, maka kan u adalah x kuadrat tambah 1 ya. Berarti 1 kuadrat tambah 1. Hasilnya 2. Begitu. Maka soal ini bisa kita tulis menjadi, ini x sama dengan 0 ini ganti menjadi 1. Karena ini sebenarnya adalah U sama dengan gitu ya. U sama dengan. Cuman orang tidak tuliskan karena dianggap sudah tahu. Gitu ya. Lalu kemudian kalau x-nya 1, maka U-nya 2 kan? Berarti ini 2. Jadi orang sebenarnya ini adalah U sama dengan. Cuman tidak dituliskan karena dianggap orang sudah tahu. Lalu ini 2x ini biarin. 2x ini biarin.
Oke. Lalu ini adalah U pangkat 3 ya. Karena U adalah X kuadrat tambah 1. Jadi X kuadrat tambah 1 ini U pangkat 3. Jadi U pangkat 3, dx-nya ini adalah du dibagi 2x. Du dibagi 2x. 2x bagi 2x habis. Ya, habis. Nah, maka ini kalau kita tuliskan, ini akan menjadi sangat indah. Itu 1 sampai 2 U pangkat 3 du. Nah, ini tinggal kita kerjakan seperti biasa-biasa saja. Yaitu U pangkat 3 jadi U pangkat 4, pindah 1/4. Oke. 1 sampai 2. Tinggal masukkan. Yaitu 2 pangkat 4 dikurangi dengan 1/4 kali 1 pangkat 4. Jadi 16/4 dikurangin 1/4. Hasilnya 15/4. Sama ya hasilnya dengan yang tadi. Nah, jadi silakan pilih mau cara yang mana. Boleh. Oke, sekarang mungkin kita coba lagi satu soal lagi. Habis itu berarti sekian ya. Nah, soal seperti ini. Oke, mungkin kita kerja 2 cara lagi. Oke ya, biar mahir gitu ya, 2 cara. Kalau tugas atau ujian ya tulisnya salah satu cara saja. Silakan dipilih ya. Oke, jadi ini kita kerjakan integral tanpa ada batasnya. Oke, jadi kita begini. Kita tersadar ini belum bisa kita kerjakan. Jadi kita ubah terlebih dahulu jadi pangkat begitu ya. Oke, pangkat setengah ya. Maka berarti ini tinggal kita tuliskan. Setengah tambah 1, 3/2, pindah jadi 2/3. Sini X kuadrat dibagi dengan turunannya. Jadi 3X kuadrat. Maka ini coret habis ya. Harus habis, kalau tidak maka berarti gagal gitu ya. Oke, maka ini plus C. Maka ini dapatnya adalah 2/9 dari X pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3/2 plus C. Maka soalnya itu kan adalah integral dari 0 sampai 2 ya. Nah, ini soal salin doang. Nah, ini kan berarti langsung kurung siku yang hasil integral tak tentunya taruh ke sini tanpa plus C. Jadi plus C-nya tidak ikut. Oke. Nah, begitu ya. Batasnya ambil 0 dah, 2. Oke, masukkan batas atas, nanti masukkan batas bawah ya. 2/9 apa? Masukkan batas atas 2 pangkat 3 tambah 1 pangkat 3/2. Dikurangin dengan 2/9 dari 0 pangkat 3 tambah 1 pangkat 3/2 ya. Oke, setelah dihitung maka ini 2/9 kali ini 8 tambah 1 9. Jadi 9 pangkat 3/2. Oke. Nah, ini 0 tambah 1 1 jadi 1 pangkat 3/2. Coba kita hitung di tempat lain. 9 pangkat 3/2 ini cara hitung gimana? Caranya adalah 9 ini kan 3 pangkat 2. Masih ada pangkat 3/2 ya. Kalau pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikali. Pangkatnya dikali 2 kali 3/2. Kalau kali kan bisa coret. Maka sisa 3 pangkat 3 alias 27. Nah, begitu ya. Kalau 1 pangkat 3/2 ya 1, karena 1 pangkat sekian kan selalu 1 ya. Oke, jadi maka ini jadi 2/9 dikali ini tadi berapa? 27 ya. Ini 2/9 kali berapa? 1 ya. Oke, ini kalau dikalikan maka hasilnya jangan dicoret dah, nanti susah. Jadi ini kali 2 dapat 54 gitu ya. Dikurangin ini kali 1 dapat begitu ya. Maka 52/9 jawabannya gitu ya. Oke. Kalau pakai cara kedua bagaimana? Oke, kalau pakai cara kedua kita copy dulu soalnya. Oke. Cara kedua ya. Nah, cara kedua. Oke, cara kedua. Jadi kita misalkan U ya adalah X pangkat 3 ditambah 1 du dx-nya 3x kuadrat. Berarti du apa? Dx adalah du dibagi 3x kuadrat. Kalau x-nya
Kalau X-nya 2, maka U-nya adalah 2 pangkat 3 tambah 1, 9. Kalau X-nya 0, maka U-nya berarti 0 pangkat 3 tambah 1, 1. Maka soal bisa kita tulis menjadi integral dari 1 sampai 9. Ini X kuadrat, ini U pangkat setengah, ini DU dibagi 3X kuadrat, X kuadratnya coret. Ya. Maka ini jawabannya jadi sederhana, integral 1 sampai 9 U pangkat setengah DU. Oh, masih ada sepertiga ya, maaf. Oke, ini sepertiga, jangan lupa. Sepertiga U pangkat setengah DU, gitu ya. Nah, ini kan tinggal tulisan kurung siku, ini U pangkat setengah tambah 1, 3/2. Pindah 2/3, masih ada sepertiga. Gitu ya. Oke, 1 sampai 9. Oke, maka ini jadi 2/9 ya. Masuk ke atas jadi 9 pangkat 3/2 dikurangin dengan 29 kali 1 pangkat 3/2. Oke, sama ya. Oke, 54/9 dikurangin 2/9, dapatnya 52/9. Oke, silakan dipilih caranya yang mana saja. Oke, jadi integral substitusi selesai sampai sini. Terima kasih.